warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan tentang materi kami, yaitu perkembangan pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Perkembangan pendidikan Islam sebelum kemerdekaan terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama, fase masuknya Islam ke Indonesia. Fase kedua, fase perkembangan adaptasi. Yang ketiga, fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Fase pertama, masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pertengahan abad ke-12 Masehi, dibawa oleh para mubalik dari Iran dan India Barat. Penyebaran agama Islam pada masa ini dibawa oleh disebarkan oleh pedagang Arab. Pada fase inilah penyebaran pendidikan Islam mulai dilaksanakan, mulai memperkenalkan agama Islam dengan cara berinteraksi antara jual beli, perkawinan, dan dakwah. Pada fase inilah pendidikan Islam mulai diperkenalkan dengan syarat mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai simbol masuk ke agama Islam. Lalu fase kedua, fase beradaptasi. Fase beradaptasi ini bisa dilihat dari berdirinya surau dan langgar. Surau dan langgar merupakan pusat studi keislaman. Pada masa inilah pendidikan Islam mulai diajarkan. Ada 2 tahap. Tahap pertama, tahap bawah, yaitu mengenalkan huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran. Tahap kedua, tahap atas, mengajarkan lagu kasidah dan mempelajarkan tajwid dengan metode yang dilakukan, yaitu metode halaqah. Pada proses perkembangan pendidikan pada fase ini, mulailah sistem pesantren itu dilakukan. Sistem pesantren tersebut juga dilakukan dengan metode halaqah. Yang ketiga adalah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri meliputi Kerajaan Islam Demak, Kerajaan Aceh, Kerajaan Mataram, dan lain-lain. Pada fase inilah pendidikan agama Islam mulai disebarluaskan oleh para ulama. Para ulama ditarik oleh para kerajaan sebagai penasehat kerajaan dan memberi pendidikan agama kepada kalangan-kalangan kerajaan. Kalangan-kalangan kerajaan, pendidikan agama ini dilakukan dengan di suatu masjid kerajaan, istana, itu untuk para anak-anak pementeri agama dan orang-orang biasanya belajar di tempat guru, belajar di surau, belajar di masjid-masjid. Pendidikan agama pada kerajaan ini mulai diterapkan dan mulai penyebaran Islam itu dilakukan. Pesantren mulai dikembangkan pada masa kerajaan ini, dan kerajaan Samudra Pasai itu mulai mengajarkan tentang pendidikan mata pembelajaran, yaitu mengenali bahasa Arab, membaca, menulis, dan mengaji. Yang keduanya mengenali belajar tentang fikih, tajwid, tentang keislaman lainnya. Pada masa kerajaan inilah mulai berkembangnya
pendidikan Islam, mulai ditegakkan pesantren-pesantren, mulai para ulama lah sebagai gurunya. Para ulama dari luar sana, dari luar mulai berdatangan untuk penyebaran pendidikan Islam.